Selamat datang di Green Out Podcast. Halo, kembali lagi dalam podcast Green Out 27. Kali ini kita akan banyak membahas terkait dengan berbagai isu dan fenomena yang terjadi mengenai tim kebanggaan kita semua, Persebaya Surabaya. Seperti yang kita tahu, bahwasannya dalam beberapa match belakangan ini Persebaya menghasilkan hasil yang kurang positif, dan tentunya hal tersebut menjadi suatu hal yang sangat-sangat berdampak, terutama bagi awak dhewe kabeh sebagai bonek, terutama arek-arek penghuni Tribun Utara. Nah, apa aja sih yang kemudian bakalan kita bahas pada podcast hari ini? Bersama saya sudah hadir Mas Rojil. Halo Mas. Halo. Sehat ya Mas? Alhamdulillah. Oke, Mas, kita tahu ya beberapa belakangan inilah, terutama belakangan ini Persebaya gak baik-baik saja Mas, ya kan? Persebaya gak baik-baik saja, dibuktikan dengan ya rentetan hasil-hasil yang kurang positif lah. Terutama yang pada akhirnya kita tahu kemarin coach Edu ya gitu, pada akhirnya harus diganti gitu. Nah, terlepas dari itu semua Mas, gimana sih Mas awalnya atau mungkin dalam pandangannya sampean gitu kan melihat kondisi dan performa yang ada gitu, karena ini berdampak banget Mas ternyata di teman-teman bonek gitu kan, bagaimana kemudian di Tribun Utara Mas, khususnya arek-arek Green Out iki mulai ibaratnya mulai kehilangan gairah lah gitu kan. Karena ya kita merasa kecewa Mas gitu kan. Setelah apa yang kita berikan gitu kan dalam hal tersebut kayak gitu. Ya, kalau kita lihat memang akhir-akhir ini pertandingan Persebaya mengalami penurunan ya. Kalau kita lihat dari data yang ada ya, dari 7 pertandingan ini kan hanya draw 5 kali, kemudian menang 1 kali dan kalah 1 kali. Oke. Nah, dan Persebaya juga berada di peringkat ke-8 ya sampai 12 pertandingan ini. Nah, hasil rentetan yang tidak bagus ini pada akhirnya membuat Eduardo akhirnya diberhentikan dan digantikan, kita nggak tahu ya. Dan hasil hari ini Uston Nawawi juga melawan Bayangkara United juga skornya 1-1, artinya rentetan ini masih dalam tanda kutip negatif ya, karena tidak bisa memenangkan pertandingan dalam 3 kali match ini dan seri. Kalau kita lihat memang permainan Persebaya ini buntu. Kalau kita lihat banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemain-pemain Persebaya ya, bagaimana koordinasi build up, umpan 1-2 yang seringkali tergesa-gesa. Dan kalau kita lihat permainan Persebaya bisa dikatakan ya sedikit membosankan ya. Dan ini yang membuat mungkin ya supporter bonek itu ya melihat permainan yang tidak atraktif, ya membuat mereka animo untuk menonton di televisi maupun datang ke stadion itu berkurang. Akan tetapi ketika kita melihat Persebaya tidak bisa melakukan build up dengan baik, mengalami kebuntuan di lini tengah, tidak bisa masuk ke kotak penalti, artinya ini harus ada perubahan pola permainan. Katakanlah Edu sudah out Mas, begitu. Dan Persebaya harus mencari pelatih yang bisa membuat permainan Persebaya itu bisa dilihat dan enak, mengalir ya, build up dari bawah. Maupun kalau ada crossing dari kanan dan kiri itu bola bisa mengarah ke pemain betul. yang ada di tengah, tidak kemudian terlalu panjang umpannya atau terlalu lebar. Dan seringkali lini kedua ya, lini tengah dan penyerangan ini seringkali terlihat jauh. Ditambah lagi dengan transisi permainan yang dari menyerang kemudian bertahan selalu kedodoran. Seringkali Persebaya
tidak bisa menahan pemain-pemain lawan ketika melakukan serangan balik di tengah. Nah, ini ada beberapa catatan bagi saya. Yang pertama, lini tengah Persebaya ini tidak memiliki seorang breaker atau ball winning. Kalau kita lihat ada Tony gitu ya. Tony. Ya, Tony kalau kita lihat cukup baik begitu ya, meskipun permainan Tony ya tidak terlalu istimewa ya kalau dalam beberapa pertandingan terakhir begitu. Dan dia seringkali kerepotan di lini tengah ketika menahan serangan lawan. Kemudian Rajkovic pun saya rasa mengalami kebingungan ya ketika dia melakukan transisi dari menyerang ke bertahan. Seringkali lini tengah Persebaya bocor. Nah, ini perlu dicarikan solusi. Oke, katakan sekarang Persebaya memiliki pemain tengah yang cukup banyak gitu ya, ada banyak pilihan. Tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwasanya Persebaya membutuhkan penguatan skuad mungkin di tengah musim ya. Dan ini harus dicarikan solusinya mulai sekarang dan dianalisis begitu. Seringkali kalau kita lihat serangan-serangan lawan itu dari sisi kiri. Nah, kita tahu bahwasanya Tumbas seringkali dipasang menjadi bek kiri dan itu ternyata tidak menjadikan solusi bahkan bagi tidak efektif Persebaya, tidak efektif. Kalau kita lihat serangan Persik Kediri kemarin dari sisi kiri, kemudian Arema dari sisi kiri, dan banyak gol dari lawan Persebaya itu dari crossing. Betul Mas. Artinya selain lini tengah tidak bisa membendung serangan lawan, bek Persebaya seringkali kalah duel di kotak penalti atau di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana koordinasi mereka, komunikasi di dalam kotak penalti ini menjadi poin penting. Seringkali pemain Persebaya kalah duel. Kalah duel 1 lawan 1 ketika crossing, dan bahkan kalau kita lihat di sini lawan PSIM pertandingan awal ya kita kalah pembuka liga itu Mas. Pembuka liga dan itu crossing. Lawan Dewa United gol sundulan, gitu kan, kalah duel. Persija 2 gol dari crossing kanan kiri Persebaya gitu kan ya. Ada yang pertama crossing kemudian disapu oleh striker lawan masuk, kemudian yang kedua dari set piece corner kalah duel bola mental dan digolkan sama pemain Persija. Nah, kemudian lawan Persita lawan Persik mohon maaf ya, lawan Persik sundulan. Kemudian Arema crossing blunder bunuh diri. Bayangkara pun juga sundulan dari set piece begitu ya, lemparan ke dalam. Nah, ini menariknya bahwasanya Persebaya ternyata punya 2 PR penting. Yang pertama adalah bagaimana menutup kebocoran di lini tengah, jadi membutuhkan gelandang bertahan atau gelandang yang memiliki tipikal menang melakukan pertarungan ya, atau ball winning. Yang kedua, back yang lugas untuk kemudian bisa mengantisipasi crossing. Nah, ini perlu juga ada simulasi gitu kan ya, simulasi crossing, set piece yang harus dikuatkan oleh Persebaya untuk bisa bertahan atau kemudian juga bisa mengamankan pertandingan. Nah, fokus ditekan ini juga menjadi penting. 2 hal itu penting, ditambah 1 adalah solusi penyerangan. Kita tahu sektor penyerangan Persebaya ya ada Perovic, kemudian ada Mauricio, tetapi tidak menjadi solusi. Dulu di musim kemarin Tumbas itu kan salah satu yang didatangkan untuk menjadi striker solusi lini depan, tetapi justru malah menjadi gelandang, bahkan menjadi pemain belakang. Nah, ini tidak menjadi solusi. Artinya ada strategi yang kurang tepat dari Persebaya untuk melihat bagaimana pemain-pemain ini bisa dikuatkan dan dalam transfer window ini menjadi poin penting. Kalau musim yang lalu transfer window sebenarnya Persebaya cukup bagus pertahanannya. Justru setelah transfer window mendatangkan
di-move, Iya, iya. malah justru Persebaya banyak kegolan. Oke. Nah, ini coba Betul banget nanti sih, Mas. bisa dicek di Betul, statistik betul, golnya ya. Betul, betul, Mas. Nah, kalau kita lihat dari pertandingan yang terakhir ketika di-move itu tidak bisa menghalau crossing Oke. saat lawan Persik itu kan terlihat bahwasanya hanya ya melongo saja gitu ya. Betul. Dan kemudian saat lawan Arema, misalnya, Mas. Arema Ya, bunuh betul. diri, Bunuh diri. kemudian Fatal banget itu, Bayangkara Mas, ya. begitu ya, ya duel pun juga kalah. Ya. Padahal dia dimasukkan untuk menambal atau memperkuat sisi pertahanan, justru malah dia tidak bisa duel dan akhirnya terjadi gol. Nah ini PR yang kemudian harus diantisipasi ke depannya. Saya rasa seperti itu. Mas, kita tahu Mas, kalau kita amati bersama gitu kan, Persebaya pada akhirnya memiliki pola yang mungkin setiap musim sama gitu ya. Artinya Persebaya ditarget untuk ibaratnya harapan dari teman-teman bonek gitu kan. Pun demikian kami dari teman-teman Tribun Utara ya, teman-teman Green Note pun menginginkan juara. Karena kita terakhir juara di era yang baru inilah ya, pasca kita kembali gitu kan, pasca kita kembali ke Liga itu 2017 ya kan, gitu kan. Ketika kita menjuarai Liga 2 dan sampai sekarang bahkan ya kurang lebih 5 tahunan lah gitu kan, 5 tahun lebih mungkin. Itu belum terwujud lagi gitu kan. Harapan kita untuk kemudian bahkan bisa main di Asia misalnya Mas dan lain sebagainya. Dan ya kita tahu pada akhirnya dengan segala apa ya ibaratnya dinamika yang terjadi misalnya kan dari performa dan lain sebagainya yang setiap musim berulang-ulang kan menimbulkan suatu gejolak di teman-teman supporter gitu. Nah, kalau di pandangan jenengan sendiri Mas gitu kan, di pandangannya sampean sendiri gitu kan. Apakah kemudian sebenarnya transfer window atau jeda musim ini menjadi suatu hal yang sangat-sangat menjadi penting gitu, bagaimana kemudian menentukan langkah Persebaya pada akhir musim misalnya Mas, seperti itu. Terlebih untuk misalnya target yang lebih baik di setiap musim ya kayak gitu. Ya, kalau kita lihat dengan skuad ini gitu ya, ketika diracik oleh Edu Perez ternyata serangan yang dibangun pun juga sporadis. Hampir sama dengan musim yang lalu, kemudian tidak bisa melakukan penetrasi di pertahanan lawan ya, artinya hanya crossing, kemudian gol penalti, kemudian kesalahan back lawan saat melakukan umpan. Ini seringkali Persebaya mendapatkan keuntungan dari kesalahan lawan, tidak kemudian dibangun dari build up yang bagus begitu ya. Hanya beberapa pertandingan yang kalau kita lihat bagus, misalnya lawan Bali United, kemudian lawan Persis Solo yang bisa comeback. Nah ini tetapi banyak pertandingan yang saya rasa Persebaya masih tidak menemukan gaya permainan yang khas seperti dulu, khas banget gitu ya. Bola-bola bawah, build up, serangan dari bawah, kemudian umpan 1-2. Apalagi ketika mengalami kebuntuan di depan, tidak bisa masuk ke kotak penalti, juga tidak ada tendangan-tendangan dari luar. Padahal dulu Persebaya itu dikenal dengan coming from behind. Nah ini kemana coming from behind ini? Mungkin Coach Uston itu kan salah satu legenda hidup yang merasakan dulu bagaimana coming from behind gitu ya. Ini yang menjadi PR ya, bagaimana lini kedua Persebaya bisa melakukan tendangan-tendangan yang efektif. Kalau kita lihat memang dalam beberapa pertandingan ini sudah mulai muncul, tetapi tendangan Rajkovic dan pemain tengah Persebaya itu off target, tidak on target. Seringkali dari lini kedua itu off target, tidak on target. Nah ini kan berarti yang pertama perlu ditambah untuk latihan syuting. Terlepas apakah sudah dilakukan ya, tetapi kalau sudah dilakukan maka harus diperbanyak latihan syuting dari lini kedua. Skema-skema itu ya, kebuntuan-kebuntuan bisa dipecahkan di lini kedua. Dan transfer window ini saya rasa menjadi kunci agar kemudian Persebaya bisa memperbaiki posisi mereka dan bagaimana cara bermain yang lebih efektif dan lebih atraktif. Oke Mas. Dan pelatih baru Persebaya menurut saya harus memiliki kecerdikan sebagai seorang taktisian. Jadi katakanlah tidak ada penambahan skuad ya dalam beberapa waktu ini. Tetapi bagaimana bisa memanfaatkan skuad yang sekarang menjadi lebih kuat ya. Kalaupun tidak bisa melakukan serangan secara frontal atau menyerang, maka ya bermain normal ini menjadi
salah satu solusi begitu ya, bermain tenang. Dan saya rasa pemain-pemain Persebaya, pemain yang dinaikkan ya, pemain-pemain muda itu layak untuk dimainkan. Misalnya kalau Rizky Dwi, kemudian ada Sadida, dan saya rasa Sadida ini tipikal ball winning. Oke. Ya, ball winning, dan dia cukup bagus untuk melakukan pressing-pressing di lini tengah. Dan kalau kita lihat ketika dimainkan di babak pertama melawan Bayangkara, karena kemudian dia mengalami benturan sehingga ditarik. Saya lihat Sadida cukup bagus bermain di lini tengah begitu ya. Bisa menahan, dan ketika dia ditekan, dia tidak mengalami kebingungan. Dia dengan tenang membawa bola dan melihat temannya, bahkan memberikan umpan jauh ke belakang ke Hernando. Nah, ini modal bahwasanya Sadida layak untuk kemudian dimainkan. Iksa juga harus ditambah jam terbangnya, karena kekuatan Persebaya itu menjadi kekuatan bagaimana pemain muda dengan pemain yang senior itu dikolaborasikan menjadi sebuah skuad yang saling menguatkan. Oke Mas, kita kembali lagi Mas. Sekarang tadi sudah banyak gitu kan, jenengan atau sampean menjelaskan terkait dengan performa gitu kan, apa yang kurang dari Persebaya sekarang gitu kan, dan bahkan juga bagaimana kemudian seharusnya nanti pelatih pengganti gitu kan, seperti apa untuk ya sama-sama gitu kan, karena kita nggak pengen Persebaya itu gini-gini aja kan setiap musim gitu kan, karena tadi sudah sempat saya singgung di awal, kita terakhir juara itu 2017. Nah sekarang kita bergeser sedikit Mas gitu kan, kepada bagaimana kemudian kita melihat supporter gitu kan. Di mana-mana gitu kan, di setiap olahraga kehadiran supporter, apalagi di sepak bola ya Mas, apalagi di kota Surabaya sendiri gitu kan. Kehadiran supporter ini kan menjadi suatu skup penting, bagian penting, aspek integral yang sangat penting gitu kan dari keberadaan Persebaya. Kita tahu pun ketika waktu dualisme, kita tarik ke belakang sedikit Mas gitu kan, peranan bonek ini kan sangat luar biasa Mas. Bahkan ketika 2017 Persebaya juara, euforianya, arak-arakan pemain Persebaya ya jenengan juga tahu gitu kan. Itu sangat-sangat menggembirakan dan sangat luar biasa, dan itu menjadi cerita-cerita generasi penerus kita ke depan gitu. Nah, kadang ini yang menjadi suatu aspek yang sekarang itu kita juga harus melihat ini gitu Mas. Kenapa? Bagaimana kemudian rasa cintanya bonek gitu kan, arek-arek itu bahkan dituangkan di beberapa match penting gitu ya. Kalau mungkin jenengan tahu, jenengan mengikuti juga pastinya di beberapa match penting, bahkan arek-arek ini sampai benar-benar Mas, ngendek latihane Persebaya gitu, untuk kemudian menyampaikan aspirasi. Bahkan kita nggak segan untuk mencaci, bahkan kita kadang-kadang nggak segan untuk mengkritik dan lain sebagainya, karena itu sebagai bentuk wujudan kecintaan. Ketika mengamati bonek secara ibaratnya secara general Mas, apalagi terlebih dengan sangkut pautnya dengan performa Persebaya belakangan ini lah, di musim ini aja Mas gitu kan. Bagaimana sih sebenarnya Mas melihat hal itu gitu dari sudut pandangnya sampean? Ya, kalau kita lihat supporter dengan sepak bola ini dua hal yang saling mendukung ya, ada supporting system di situ. Nah, kalau ketika Persebaya atau klub lagi mengalami penurunan atau mengalami periode yang down, maka disinilah ada dua hal yang penting, bagaimana supporter bisa memberikan suntikan moral kepada pemain, kepada tim, sehingga bonek menjadi pemain ke-12 dari Persebaya. Ya, betul. Dan saya rasa kalau kita lihat dari statistik supporter yang hadir di stadion, bonek memang masih nomor satu. Tetapi animo saat ini itu berbeda dengan animo beberapa musim yang lalu, betul. terutama ketika Persebaya di Liga 2 dan pada akhirnya juara, dan di Liga 1 di musim pertamanya di Liga 1. Nah, ini menjadi catatan penting karena kita lihat performa permainan Persebaya dalam beberapa musim ini ya, itu ya seperti yoyo begitu ya. Naik turun. Nah, ketika
Persebaya ini performanya lagi naik, didukung oleh bonek, kemudian turun lagi, Ditinggalkan, animo mulai menjadi turun juga ya, Mas. turun lagi, dan saya rasa bonek saat ini ya, melalui platform apapun ya. Iya, betul. Saya lihat mereka ini sangat cinta terhadap Persebaya, terlepas apakah bonek itu melakukan kritik atau bahkan nyinyir begitu ya, Mas. kritik yang begitu pedas begitu ya kepada Persebaya atau manajemen atau kepada pemain, dan bahkan beberapa akhir-akhir ini banyak juga kritikan-kritikan tajam. Jadi ekspresi kekecewaan terhadap performa tim yang kemudian tidak bermain dengan performa yang ala Arek Surabaya gitu kan ya. Betul. Mainnya bagus, kemudian paling nggak semangat begitu. Betul. Kalau kita lihat memang pemain Persebaya sudah berusaha sebaik mungkin ya. Sebaik mungkin, tetapi masih belum menemukan hasil yang positif begitu. Nah, disinilah menurut saya gitu ya, tidak ada masalah ketika supporter dengan pemain atau tim ini didekatkan begitu. Betul. Didekatkan sehingga ada chemistry ya. Iya, betul. Saya berharap sih Persebaya itu latihannya itu dibuka untuk kemudian supporter bisa hadir. Iya. Nah, saya rasa bonek pun memiliki memiliki batas yang kapan dia kemudian mensupport, kapan dia mengkritik, dan kapan kemudian pada titik tertentu terjadi semacam drama begitu ya, yang kemudian ketika tim kalah terus, kemudian mereka bersuara, dan itu tidak ada tidak ada kerusuhan atau tidak ada konflik-konflik yang tajam begitu antara pemain dengan supporter. Saya rasa ini dalam tataran yang normal dan secara normatif itu juga harus dilakukan ya, untuk kemudian mendukung, mengkritik, dan kemudian menjadi pemain ke-12. Dan harapan saya ketika mengamati, harusnya ada ruang-ruang yang kemudian dibangun antara Persebaya dengan supporternya. Ya, bagaimana latihan Persebaya bisa diakses misal begitu ya. Dan tidak hanya pertandingan-pertandingan yang dikatakan big match baru kemudian meminta supporter untuk memberikan support begitu ya. Nah, tidak seperti itu. Betul. Ini kan kemudian seakan-akan ya, kalau kita lihat seakan-akan ya, bisa jadi apa yang saya sampaikan kurang tepat ya. Seakan-akan hanya pertandingan-pertandingan tertentu saja yang kemudian bonek diperlukan untuk memberikan suntikan gitu kan. Betul banget, Mas. Apabila bonek dari semua kalangan gitu ya bisa lebih dekat, bisa memberikan support, saya rasa pemain juga akan menjiwainya lebih gede jadi gitu, artinya Mas. ada chemistry terbangun, dan mereka sudah berupaya luar biasa, mereka datang membeli tiket, memberikan support, dan itu kedekatan kekeluargaan antara supporter dengan pemain dan klub ini akan terbangun dengan baik begitu ya. Mereka kemudian bermain dengan hati, kita juga mendukung dengan hati, dan saya rasa ini perlu dibuka begitu ya, hubungan yang harmonis ya, dan relasi yang ya. Kemudian betul. Seperti keluarga begitu ya. Betul. Ada momen-momen yang kemudian bisa memberikan support ya, seperti keluarga. Itu yang menjadi poin penting. Siapa tahu ini menjadi solusi begitu betul, ya. Mas. Bukan hanya perkara statistik, bukan hanya karena bagaimana strategi dijalankan, tetapi ketika para pemain ini memiliki chemistry, dan pasti dia akan bermain dengan baik, dan supporter pun juga merasa senang begitu ya. Bisa memberikan support begitu ya, bisa memberikan dukungan yang itu seperti teman begitu ya, seperti keluarga, seperti sahabat. Jadi mungkin ini bisa menjadi salah satu solusi ya, selain mencari pelatih yang nanti benar-benar taktisian. Taktisian ini bisa mengganti pemain dengan tepat. Ketika melawan tim mana dia harus bermain bertahan, ataukah bermain menyerang, ataukah bermain normal, terus kemudian mengubah strategi di babak kedua. Seringkali kita lihat Persebaya kedodoran di babak kedua, terutama
Iya, Mas. Ya baik di awal babak kedua maupun di Hampir menit-menit akhir ya. Nah, ini kan menjadi artinya ini ada strategi-strategi yang Betul, menurut saya dan Betul, catatan betul. saya itu harus diperbaiki ke depannya gitu ya. Jadi harus mencari seorang pelatih yang benar-benar taktisian. Tidak perlu kemudian yang memiliki track record luar biasa di luar negeri Iya, begitu ya. iya. Tetapi dia memiliki track record bahwasanya dia seorang taktisian yang handal untuk bisa membaca permainan lawan dan membaca kelebihan dan kekurangan tim sehingga bisa memunculkan permainan-permainan meskipun tertekan itu tidak kebingungan dan bisa keluar dari kebuntuan itu. Oke. Nah, soalnya saya ini Mas, saya sepakat banget nih sama apa yang tadi jenengan sampaikan atau sampean sampaikan gitu. Karena contoh nyatanya itu ada di beberapa klub-klub dari luar negeri Mas. Kalau mungkin kita amati sedikit gitu ya, pasti kita tahu Santos ya Mas, Ya. salah satu klub gede di Brazil kan sempat degradasi kan Mas. Ya. Satu stadion kan nangis banget gitu. Ya. Tetapi yang bisa kita ambil poinnya ini saya sampai merinding sih. Yang bisa kita ambil poinnya adalah para Santos mania lah gitu ya nyebutnya. Atau pendukungnya Santos itu nggak pernah meninggalkan timnya walaupun sekarang kalau nggak salah masih di seri B gitu kan Santos. Pun demikian kalau misalnya kita tahu di Prancis ada Saint Etienne Mas, salah satu klub bersejarah banget gitu kan. Sebelum ibaratnya di beberapa musim lalu mereka sempat degradasi gitu kan, playoff degradasi dan akhirnya degradasi, supporternya sempat masuk ke lapangan, tetapi sekarang ketika di League 2 supporternya nggak pernah meninggalkan gitu. Artinya pun demikian dengan supporter die hard fans-nya atau garis kerasnya gitu kan, mereka tetap lantang dan bersuara gitu kan, seperti itu. Nah ini Mas, sedikit tanya deh pada akhirnya gitu, bagaimana kemudian saat ini apa yang kemudian kita sebagai supporter nih, terutama arek-arek bonek ya Mas, bisa kita lakukan dalam menyikapi apa yang sedang terjadi di Persebaya saat ini Mas gitu? Ya, kalau kita lihat ya, bonek pasti dalam posisi sebagai supporter begitu ya. Dan saya rasa apa yang dilakukan oleh bonek sudah dalam tataran yang tepat ya. Mereka mengkritik performa pemain, kemudian mereka juga ya setia di dalam setiap pertandingan Persebaya ya. Terlepas animonya dibanding dengan awal di Liga 2 dan ketika naik di Liga 1 berbeda ya. Tetapi kalau kita lihat ya, dalam kelesuan supporter, dalam kelesuan mendukung tim sepak bola di Liga Indonesia, bonek masih ya paling tidak di nomor 1, nomor 2. Militansinya tetap ada. Militansinya tetap kuat. Nah, artinya ini harus dibalas dengan pemain Persebaya yang bermain dengan sekuat tenaga, kemudian ngotot, ya harus giras lah gitu kan ya. Betul. Kemudian juga manajemen dalam proses pembelian pemain, terus pemilihan pemain siapa lah, ini harusnya pelatih dengan mungkin head coach dengan manajer semisal ke depannya ya. Betul banget. Atau bahkan ada kabar manajer ya sekaligus pelatih begitu kan. Nah, ini kan menjadi penting ya, karena kalau dalam sepak bola di era modern sekarang ya. Era modern Eropa itu kan ada kalau head coach maka untuk pembelian pemain harus dikonsultasikan dengan manajer. Tapi kalau manajer dan dia sekaligus pelatih maka dia bisa memilih pemain sesuka hatinya, siapa yang akan direkrut tergantung nanti kemampuan dari keuangan. Nah, di sini kemudian harus ada catatan. Kalaupun pemain terlalu mahal dan pembiayaan juga bisa jadi akan membesar, maka tidak ada salahnya menaikkan pemain muda. Kemudian beberapa pemain dilepas untuk ditukar dengan pemain yang benar-benar dibutuhkan oleh Persebaya. Betul Mas. Nggak perlu yang banyak tapi akhirnya numpuk kan ya. Misalnya striker, ya harusnya dia mencari striker yang memiliki catatan statistik yang bagus. Karena kalau kita lihat statistik striker gitu ya, 30 pertandingan ya harus mencetak 30 minimal begitu ya. Itu baru striker hebat. Betul banget Mas. Itu kan. Betul banget. Nah, bukan kemudian jadi catatan statistik. Karena kalau striker ini catatan statistik gol ini tidak akan bisa berbohong. Betul kan. Dan dia memang tajam. Gitu. Tajam nggak sih dan lain sebagainya. Jadi peluang apapun dia bisa mengkreasikan menjadi sebuah gol gitu kan. Nah,
kemudian strategi itu harus dibicarakan bersama, terutama manajemen dengan pelatih ya, atau bagaimana nanti ada solusi dihitung dari statistiknya, mana yang kemudian harus ditambal dan mana yang kemudian harus dilepas. Dan ini harus dilakukan ya. Mungkin dalam era ini beberapa waktu ini tidak bisa langsung frontal, tetapi nanti di transfer window menjadi kunci Persebaya bisa lebih baik. Dan saya rasa kalau permainan Persebaya itu build up dari bawah, enak ditonton, tidak membuat ngantuk. Saya rasa supporter itu semakin senang untuk melihat dan betul banget Mas. Dukungan ataupun suara-suara positif itu muncul kok. Saya rasa bonek saat ini juga sudah dewasa, bisa lebih jauh bisa menganalisis begitu betul. Bisa menganalisis dan dalam tataran yang normatif dia memberikan support yang saya rasa luar biasa ya. Bagaimana membangun relasi dengan supporter yang lain juga oke. Bagaimana mendukung klubnya sendiri dan bahkan bonek pun ya menjadi salah satu supporter yang kemudian bisa membawa perubahan-perubahan baik begitu ya, relasi antar supporter yang lain, bagaimana kemudian menghormati tim lawan dan ini sudah dilakukan oleh bonek gitu kan. Dan ini harus kita akui, ini menjadi poin positif bagi supporter dan juga Persebaya kan di kalangan masyarakat dalam dunia sepak bola di Indonesia. Nah, ini yang menjadi tantangan besar adalah ya performa Persebaya itu sendiri. Kalau kemudian Persebaya performanya bagus, maka kemudian saya rasa supporter juga akan semakin bergairah datang ke stadion maupun ekonomi di sekitar stadion kemudian warung kopi itu juga ramai kan ya. Betul banget Mas. Karena saya rasa tidak semua bonek itu bisa hadir ke stadion atau kalau stadion sudah penuh maka ya saluran mereka nonton bareng itu yang ternyata performa Persebaya itu naik, supporter kemudian bergairah, ekonomi bergerak dan itu membawa sebuah ekosistem yang bagus. Artinya sepak bola dengan perputaran ekonomi di bawah itu juga turut menguatkan bahwasanya sepak bola memberikan sumbangsi bagi semuanya begitu ya, bagi supporter, bagi klub dan bagi masyarakat dan ini kedepannya harapan dari saya bisa dikuatkan untuk itu. Oke, wah ini kita menarik banget Mas. Dari tadi kan kita membahasnya banyak banget gitu kan dan bagaimana kemudian pada akhirnya gitu kan kita sampai pada suatu hal yang menjadi point out utama gitu kan. Point out utama bagaimana kemudian saat ini gitu ya. Kalau misalnya saya sih dari saya pribadi gitu ya dan kemudian beberapa teman-teman GM yang merangkum dari teman-teman GN itu melihat gitu kan ketika Persebaya tidak baik-baik saja gitu kan. Kami berhak untuk bagaimana mengkritisi itu tadi kan Mas. Kami berhak untuk mengkritisi, kami berhak sangat-sangat berhak untuk bagaimana kami juga peduli dengan tim kami gitu kan. Dengan tim kebanggaan kami gitu. Nah, di sisi lain gitu kan dengan misalnya menurunnya supporter ini pada akhirnya ini menjadi bahan evaluasi juga bagi kami juga Mas gitu kan. Artinya selain kami mengkritik, selain kami misalnya menuntut Persebaya untuk tampil yang lebih baik gitu kan, kita juga tidak bisa melupakan Persebaya. Betul kan Mas gitu kan. Karena apa? Karena satu Mas, hal yang paling penting adalah bagaimana gitu kan ketika kita tarik lagi tanpa adanya bonek misalnya Mas ya kan, tanpa adanya tindak tanduk dan perilaku dan apapun itu ya perjuangannya bonek ya Persebaya tidak bisa kembali sampai sekarang gitu kan. Nah, kalau dari saya adalah bagaimana saya juga berpesan nih kepada teman-teman Tribun Utara gitu atau bahkan bonek dimanapun ada gitu kan. Jangan sampai kemudian pada akhirnya kita melupakan Persebaya gitu kan, walaupun kita kecewa dan lain sebagainya. Kita tetap datang ke stadion gitu kan, kita memberikan dukungan dan lain sebagainya. Nah, tinggal bagaimana kemudian tugas dari manajemen, pemain dan jajaran pelatih lah apapun itu yang kemudian akan bertarung dan berjuang di lapangan untuk memberikan hasil yang terbaik Mas gitu kan. Mungkin dari beberapa teman-teman bonek itu cuma misalnya memang nggak menang, yang penting mainmu enak dilihat kan gitu ya Mas. Enak dilihat, ngoyo, ngotot, ngeyel dan memberikan yang terbaik yang bisa memberikan
apa ya, ibaratnya kesenangan gitu ya atau Ya. kebahagiaan bagi kami yang sudah meluangkan waktu untuk datang ke stadion. Ya. Betul. Kalau dari sampean sendiri gimana Mas? Pada Ya, akhirnya. harus diakui bahwasanya bonek itu salah satu supporter di dunia yang Ya. kemudian dia berjuang untuk bagaimana bisa mengembalikan klubnya lagi bisa berkompetisi. Dan ketika Persebaya sudah menjadi sebuah kebanggaan, Ya. identitas bersama di Surabaya, dan maka gairah untuk mendukung Persebaya Ya, saya rasa tinggi sekali ya. Ya. Terlepas dari level bonek kalangan atas, menengah ke bawah, saya rasa muncul loh. Ya. Sekarang itu banyak kok orang-orang yang bangga mengaku dirinya bonek dan Bonek, mengidentifikasi iya. Betul. sebagai seorang bonek. Betul gitu. banget Mas. Nah, oleh karena itu ke depan gitu kan ya, ke depan ketika permainan Persebaya ini menjadi lebih baik lagi dan setelah ada perubahan ketika pengganti Edu ini siapa nanti, Ya, nah ini ya. harus Siapapun itulah ya Mas ya. siapapun itu ya, Siapapun itulah siapapun pokoknya. itu harus bisa menaikkan performa Persebaya, minimal Persebaya bisa melakukan build up, bisa menyuguhkan permainan yang tidak membosankan, tidak sporadis. Jadi ada skema yang tepat, skema yang jelas ya. Betul, Apakah bermain normal, menyerang atau bertahan. Jadi kita akan tahu kok ketika Persebaya itu tidak bisa menyerang dan memang kalah kualitas pemain itu, tetapi mereka ada sisi ngotot yang untuk artinya mempertahankan itu ya. Betul banget, Dan Mas. memang kita tidak bisa berharap Persebaya menang Terus, nggak betul, bisa betul. begitu ya. Tetapi dengan skuad yang dibangun, dengan kepercayaan yang tinggi di Ya. awal musim, Ya. bahkan melakukan pramusim di Australia, kemudian Betul banget. melawan klub Luar negeri di dan lain Indonesia, sebagainya, luar ya, negeri. betul. Nah ini menjadi poin penting bahwasanya, ayo ini diwujudkan begitu ya, bukan hanya sekedar penguatan dalam beberapa musim saja, Ya. tetapi performa tim harus konsisten begitu ya. Ya. Tidak harus menang terus. Kemudian tetapi Persebaya bisa mempertahankan permainan yang baik dan kemenangan pasti akan didapatkan ke Ya, depannya betul. begitu ya. Dan kami juga berharap semuanya ya, bukan hanya saya saja menurut saya ya. Ya. Karena kita berharap, kita sudah lama tidak juara ya, Ya, apalagi menuju 1 abad Persebaya. Ya, 1 abad Persebaya. Ada Betul, 2 betul. tahun ke depan yang kemudian bisa dikuatkan mulai dari sekarang untuk membangun tim ini konsisten dan tidak bongkar pasang pemain. Ya. Dan ketika tidak bongkar pasang pemain, mana pemain yang utama, mana yang kemudian harus diganti, dikuatkan, ini harus menjadi salah satu poin utama agar ya kita di 1 abad ingin juara. Minimal itu ya. Atau kalau tidak begitu ya mungkin ya gairah menonton Persebaya juga semakin merosot, saya rasa seperti itu. Karena keinginan kita semuanya, bonek, pecinta sepak bola Persebaya kembali bisa menjadi juara. Gitu. Oke, nah wah ini ya sangat-sangat menarik Mas. Terima kasih banyak Mas Rojil gitu kan. Saya berharap kita bisa bertemu next lagi gitu kan, membahas bagaimana sih kondisi tim kita, bagaimana kemudian membahas segala dinamika yang terjadi gitu kan. Terlebih ini kan menjadi suatu hal yang penting gitu kan. Tidak hanya dilihat oleh teman-teman di Green Note gitu kan. Green Note is our home lah gitu kan. Tagline-nya kan gitu Mas, Green Note is our home gitu kan. Artinya rumah kita bersama gitu. Tetapi mungkin bahkan nanti dikonsumsi oleh para bonek bonita atau bahkan seluruh supporter dan pandemen ya, pandemen seluruh Indonesia gitu kan. Artinya menjadi sesuatu hal yang menarik. Terima kasih banyak Mas Rojil. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa kita akan mewujudkan rumah bersama ini. Kalau saya ngobrol, saya bilang Green Note is our home ya Mas, kayak gitu. Oke teman-teman, sampai jumpa di segmen podcast Green Note berikutnya. Green Note is our home.